Ya, masih di Morning Zone bersama saya juga Andri dan Om Alan. Siap. Ini kita Oke. tadi udah banyak ngobrol ya Om Hmm, tentang apa band Sukatani, terus hmm, kemudian ada konflik juga hmm, ya di dunia hiburan terkait soal hak royalti ya. hmm. Nah, ini juga menarik karena kita ketemu nanti nih lagi ngobrol-ngobrol selanjutnya dengan narasumber kita Betul, betul. melalui Zoom Hmm. ketemunya. Nih karena bulan puasa nih, lemes jadinya. Tapi nggak Tapi boleh tetap lemes nih. tetap semangat ya, Tetap Mas. Tetap semangat semangat. harus, iya kan, nggak boleh lemes. Hmm. Nah, siapa Om? Tamu Hari kita ini Om untuk kita hari ini Om? kedatangan Mas Benny Benke, seorang Ah, wartawan senior di dunia hiburan, juga sebagai sebagai pengamat. Beliau pandangan-pandangan yang kadang tajam dan berbahaya gitu. Mengamati dunia hiburan yang sekarang cukup ramai diperbincangkan, iya, dari lagi seru ya. band Sukatani, kemudian beberapa lukisan yang kemudian harus diturunkan karena dianggap menyinggung penguasa gitu. Nah, kita lihat Benar. bagaimana pandangan Mas Benny Benke terhadap peristiwa ini gitu. Iya. Halo Mas Ben, Halo, pagi Mas. halo, Halo, pagi. Waduh, pagi. Sehat Mas Ben? gimana puasa Mas? Ya, alhamdulillah, puasa. Hmm, Puasa. iya. Mas Ben melihat berbagai macam karya seni yang kemudian dibatasi ini seperti apa, Mas Ben? Apakah ini upaya untuk eh, membatasi kreativitas para pelaku seni? Ya, pertama ini perulangan ya, hampir terjadi di semua rezim yang ada di Indonesia atau semua rezim yang ada di dunia. Kalau di negara kita kan baru-baru ini pameran lukisan yang diturunkan karena menyinggung mantan presiden. Kemudian ada lakon dari ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia di Bandung yang dulu namanya STSI, Sekolah Tinggi Seni Indonesia, yang bersiap mementaskan lakon judulnya Wawancara Mulyono, eh, dilarang oleh rektorat, sehingga lakon yang akan dipentaskan oleh Teater Payung Hitam untuk sementara ini puspon dulu. Konon akan dibayang di Jakarta. Saya ragu apakah akan bisa dibawa ke Jakarta atau tidak. Kemudian itu lakon teater ya. Tadi lukis, ini lakon teater. Terus ya baru-baru di sini kita semua tahu ada Sukatani yang dipaksa untuk menurunkan single bayar-bayar yang terangkum dalam album mereka di semua platform. Walaupun pada akhirnya kepolisian mengakui kesalahannya, kemudian membolehkan mereka untuk memutar lagi. Tapi tindakan represif mereka untuk memaksa membuka topeng para penggawa Sukatani itu saya pikir excessive power, tindakan yang berlebihan. Dan itu bisa dipersoalkan sih sebenarnya sih. Itu kan seperti menelanjangi kita yang biasa menggunakan cadar, tiba-tiba dipaksa di depan kamera untuk memperkenalkan diri kita. Itu kan di luar negeri juga ada beberapa band yang sengaja menutup muka mereka, itu bagian dari gigs, tapi dipaksa membuka, itu bagian dari kezaliman sebuah institusi bernama kepolisian. Begitu Alan. Oh Iya. gitu, siap siap. Tapi kan sejauh ini polisi kan juga sudah meminta maaf ya, Mas Ya. Andri ya, meminta maaf, kemudian eh, Menjadikan duta bahkan. kemudian ya, polisi yang kemudian meminta memaksa personil Sukatani untuk meminta maaf juga sedang diperiksa di Propam gitu. Iya. Apakah ini sebagai bentuk permintaan maaf ini bisa diterima, dan kayak gimana Mas Ben melihatnya? Ya, ini kan setelah ramai bagi mereka akhirnya sadar bahwa tindakan mereka, mereka tidak pernah belajar dari sejarah yang panjang ke belakang. Di setiap rezim kita itu sudah terjadi. Soekarno dulu melarang semua lagunya Kus Plus ketika dibawakan tahun 60-an. Alasannya apa? Musiknya ngak-ngek-ngok dalam bahasa Soekarno. Tidak sesuai dengan semangat revolusioner yang Soekarno dengungkan. Mereka Kus Plus sempat mendekam di penjara. Kemudian di rezim Soeharto kita juga tahu beberapa lagu dilarang, terutama lagu-lagu yang bertentangan dengan semangat pembangunan. Istimewanya lagu cengeng.
Lagu Cengeng itu lagu yang pernah dibawakan oleh Getaria Sonata, Hati yang Terluka, judul persisnya. Di jauh sebelum ke belakang, 1977, kerajaan Inggris pernah melarang semua stasiun radio di Inggris Raya memutar lagu God Save the Queen karena bersamaan dengan perayaan jubileum Ratu Elizabeth II sebelum meninggal ya, beberapa waktu yang lalu ya. Karena ditimbang lagu tersebut menghina semangat kerajaan. Tapi publik tidak peduli karena lagu itu memang seperti itu adanya. Sebagaimana publik di Indonesia tidak peduli dengan lagu bayar-bayar karena memang seperti itu adanya keadaannya. Bahkan sebenarnya secara lirikal lagu bayar-bayar tuh biasa saja. Nggak ada yang istimewa. Kalau dari tinjauan lirisis ya, penulisan lirik ya, nggak ada yang istimewa. Para penyair tuh menimbang ini seperti puisi pamflet, puisi yang terang benderang. Memang begitu keadaannya. Mungkin akan menjadi luar biasa jika lagu itu bercerita tentang kekejaman yang membunuh temannya juga polisi, alasan yang absurd. Para polisi yang membunuh ibu kandungnya sendiri dengan memukul kepala ibu kandungnya sendiri yang telah melahirkannya dengan gas 3 kilogram atau gas melam. Ini kan tidak diceritakan yang biadab-biadab itu. Yang diceritakan hal-hal biasa keseharian yang kita temukan. Kan? Kita lapor kehilangan, malah kita lapor kehilangan sepeda, malah kita kehilangan sapi. Kan hal-hal yang biasa yang semua orang sudah tahu lah kelakuan polisi seperti apa. Bahkan di Amerika, lagu I Shot the Sheriff punyanya penyanyi reggae itu juga sempat dilarang. Tapi publik tahu kelakuan sheriff di Amerika itu seperti kelakuan polisi di Indonesia pada saat ini. Sheriff itu kalau di Indonesia setingkat Kapolres atau Kapolsek lah, tergantung wilayah sheriffnya di Amerika seperti apa. Bob Marley, lagunya I Shoot the Sheriff itu Bob Marley, sempat dilarang karena menganjurkan kekerasan. Demikian rezim di Amerika pada saat itu. Tapi publik juga tahu, penjahat adalah polisi. Penjahat sebenarnya adalah institusi kepolisian di mana saja yang diberi seragam, kewenangan, dan undang-undang untuk melakukan tindakan. Persoalannya, dalam banyak perkara, polisi excessive power, melakukan tindakan di luar kewenangannya, termasuk melarang peredaran lagu di luar kewenangannya. Apa haknya polisi untuk menjadi penjaga estetika? Begitu, Alan. Oke, siap. Jadi seperti itu, Mas ya. Ya. Mas Andri, ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalau kita lihat ya Mas, tadi ada beberapa contoh-contoh juga gitu ya. Memang ini kayaknya pelajaran yang tidak dipelajari gitu ya untuk mencekal sebuah lagu. Karya seni ini sebenarnya adalah ekspresi dari seniman kan sebenarnya. Dan kalaupun memang diambil pasar ya artinya memang itu sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kenyataan gitu kali ya Mas Ben ya. Bisa disampaikan seperti itu kali ya. Dan kalau menurut Mas sendiri, pertanyaan terakhir, harapannya untuk musik Indonesia itu seperti apa? Terus kemudian dorongan untuk para seniman, musisi ya, termasuk juga artis, termasuk juga pemain-pemain teater mungkin gitu ya, yang tadi Mas juga bilang gitu. Di tengah rezim yang saat ini, apa harapan Mas sebenarnya untuk mereka? Ya, harapan saya, para seniman dan pelaku seni dalam bidang apapun, pelukis, penyair, pemain teater, penulis lagu, penyanyi, dan seterusnya, teruslah berkarya segila-gilanya, seketaton-ketatonnya sampai karya kalian di-ban, sampai karya kalian dilarang oleh rezim yang ada. Kenapa? Semakin sebuah karya, apapun bentuknya, dilarang oleh sebuah rezim, itu menunjukkan karya puncak dari sebuah karya. Jadi teruslah menggila dengan karya kalian semua. Jangan pernah gentar. Karena hanya keberanianlah yang mengiringi kesuksesan orang-orang besar. Jadi terus berkarya sesuai dengan hati nuraninya. Nanti setiap karya akan menemukan caranya sendiri
untuk menemui jalan popularitasnya. Demikian. Tuh, berat. Ngeri. Keren, Siap. Mas. Keren. Mas Benny, makasih ya Terima kasih, atas Mas. insight-nya Pagi dan hari pandangannya. ya. Semoga puasa sampai nanti maghrib lancar-lancar jaya. Amin. 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 Siap, Terima kasih ya, Mas. Makasih Mas Ben. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, Mas. Iya. Oke. Semuanya. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. 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 Jadi gitu ya Mas ya. Jadi Luar memang biasa tuh ya. ketika dilarang justru malah menimbulkan Betul. kemarahan dan Betul. kemudian malah membuat banyak orang bersimpati kepada yang Iya. dilarang itu kan. Dan satu hal tadi ya, sebenarnya yang disampaikan Mas Ben itu juga benar tuh, ya kan, menggilalah dengan karya-karya, ya kan, tunjukkan kalau memang karya itu memang karya yang baik, ya kan, terus kemudian kalaupun misalnya ada ancaman, ada cekalan dari siapapun ya, ya termasuk institusi pemerintah atau misalnya rezim segala macam gitu, yaitu bagian dari dinamika. Nah, yang menarik adalah sebenarnya musisi, seniman, ya kan, artis itu tuh mestinya bisa menjadi ini Om, penunjuk jalan yang benar gitu, ya kan, penunjuk jalan yang benar, mengingatkan semua orang, ya kan, termasuk juga penikmatnya, gitu, bahwa ada yang dalam sistem yang ada saat ini, Gitu, ya kan, dalam kondisi yang ada saat ini itu ada sesuatu hal yang salah gitu, ya kan. Nggak cuma jadi buzzer doang ya. Nggak cuma jadi buzzer, tapi jadi kontrol sosial Kontrol gitu, sosial, betul, ya kan. betul. Iya. Akhirnya- itu yang paling penting sebenarnya. Akhirnya juga sekarang kan akhirnya banyak juga para pelaku seni gitu kan, artis gitu, pelawak, komedian, Jadi politisi. bukan yang kemudian menyuarakan kegelisahannya di ruang publik, Harusnya di ruang menyuarakan- publik gitu. Bahkan menyuarakan ada beberapa kegelisahan. komika misalnya, Nah, komika pelawak iya. yang menyentil dalam tanda kutip menyentil pemerintah di tayangan-tayangan on air gitu kan. Dan ini cukup diapresiasi sih. Artinya iya. bahwa kegelisahan ini sudah dirasakan semua kalangan, semua kelas. Dan satu hal yang pasti ya, kontrol sosial yang dilakukan oleh seniman, terus kemudian musisi, ya kan, artis, komedian, itu harus lepas dari pribadi. Artinya ya yang diprotes itu adalah institusinya, Om, gitu. Kayak kebijakannya, ya kan, caranya, ya kan, kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang ada di institusinya. Sama kayak misalnya Sukatani, dia kan nggak menyebut polisinya siapa, gitu kan, dia hanya menyebut institusi polisi, gitu. Nah, sebenarnya itu bukan jadi satu hal yang salah kan, yang tidak perlu ditakuti nggak gitu. perlu ditakuti karena ya polisi tugasnya melayani masyarakat, gitu. Nah, kita bilang, oh ternyata masih ada loh kejadian kayak gini, dan itu kan diamini oleh semua orang. Dirasakan hampir juga, semua iya. orang gitu. Dan artinya berarti kan ada celah di mana, oh ini ada nih gitu, kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki ke depannya kan gitu. Nah itu yang kita sebut ya kontrol sosial tadi, refleksi untuk bisa memperbaiki lebih baik lagi pelayanannya ke depan gitu. Dan saya pikir juga ini menjadi momentum lah untuk para penegak hukum, pelaku institusi kepolisian segala macam. Sebenarnya tidak perlu takut kan, karena ketika ditakuti kemudian akhirnya menjadi ramai dan justru menjadi bumerang sendiri kan sebenarnya. Iya, jadi backfire ya buat institusi gitu. Nah ini juga ya mungkin bisa jadi pelajaran ya ke depannya ya. Siap. Om, thank you banget ya Om. Siap, hari ini udah banyak banget nih materi-materi kita nih, meskipun dalam kondisi yang lemes. Biasa awal puasa kan gitu. Tapi kita tetap di morning zone ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di hari yang sama dari hari Senin sampai hari Jumat. Ini baru hari Senin nih. Masih ada besok hari Selasa di jam yang sama di jam 8 sampai jam 9 pagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, thank you ya. Siap, thank you Mas Andri.